Nah, Betul, kawan-kawan betul. balik ke tiga hal ya. Jadi kemarin waktu dikasih Haga sama apa namanya Tatang gitu ya, Bang, ini learning to gain personal growth. Jadi gua pikir ini topik yang sangat menarik karena ini aku juga lagi belajar, bukan sok tahu juga gitu ya, bukan juga apa namanya udah ngerti banget, enggak. Jadi memang ini namanya sharing. Jadi kawan-kawan, kalau bicara belajar itu aku lumayan banyak baca gitu. Ada tiga hal yang menurut aku bagus banget gitu ya untuk dipahami sekaligus merubah mindset kita. Hari ini aku akan kasih materi 3 aja mungkin ya kawan-kawan, jadi tidak banyak gitu. Dan tentunya kayak tadi malam diskusi sama Bang Sintong, wah mantap ya bro, apanya mantap Bang, aku jadi grogi gitu ya. Apalagi sharing ke orang-orang yang nggak kita kenal gitu ya. Nah jadi I need to practice aku bilang. Jadi Bang Sintong bilang, alah masa latihan, iya gitu. Karena aku pikir menyelesaikan materi dalam waktu 40 menit itu butuh latihan. Dan bagaimana kalau misalnya audiensnya tuh nggak terima gitu. Bagaimana kalau misalnya kita ngomongnya ngambang, ngayal gitu kan. Gimana kalau kita ngomongnya nggak konsen, laser fokus ke apa yang kita bilang gitu. Nah ternyata memang kawan-kawan setelah latihan 4 kali untuk kawan-kawan hari ini, aku masih aja gagal gitu. Jadi kalau aku hitung waktunya itu akan ending di 1 jam 5 menit gitu ya. The best time I can do lah. Tapi kawan-kawan yang mungkin biasa dipanggil sharing gitu atau yang pengen sharing gitu ya, aku ada satu hal yang bagus ini dari bukunya Nancy Duarte, Persuasive Guide to apa namanya HBR Guide to Persuasive Presentation. Jadi kalau kawan-kawan melakukan presentasi masih grogi atau masih ya gamang gitu ya atau masih bingung, nggak apa-apa banget karena ada satu quote dari Woodrow T. Wilson. Woodrow T. Wilson ini POTUS ke-28, President of the United States yang ke-28 itu bilang, kalau aku ngomong 10 menit, aku butuh seminggu untuk latihan atau preparasi. Jika 15 menit, aku butuh 3 hari dan setengah jam, aku butuh 2 hari. Tapi kalau 1 jam atau nggak dibatasi, I'm ready right now. Mindset dari slide ini untuk aku pribadi, bahkan potus aja gitu, itu butuh latihan gitu ya. Butuh preparasi. Jadi aku sering membisikkan, bahkan apa namanya meyakinkan hatiku ketika sharing ini gitu ya, itu memang grogi. Bahkan POTUS ke-28 itu Woodrow T. Wilson yang katanya kalau dia ngasih speech itu kayak membakar gitu, kayak ya salah satunya Obama sama Abe Lincoln gitu ya. Dan dia udah sering kali berbicara ketika dia masih mahasiswa di Senat dan lain sebagainya. Tapi dia masih butuh waktu latihan gitu. Itu yang membuat aku pribadi kenapa ketika mau sharing kemanapun, bahkan materinya udah sharing di sharing itu tetap latihan kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, ini bukan mau apa ya sombong-sombongan, sebenarnya ini mau pamer. Maksudnya bukan mau pamer, tapi sejak manajer Brands Bengkulu itu di tahun 2013 yang biasanya aku put membaca buku itu satu bulan, itu aku rubah jadi satu minggu atau minimal targetnya 52 apa namanya buku dalam waktu 1 tahun. Nah balik ke sini kawan-kawan semua ya, kalau kata Friedrich Nietzsche gitu ya, untuk easier for you to walk in this kinky world, untuk gampangnya menjalani hidup ini ada 2 hal yang kawan-kawan perlu apa namanya ketahui gitu ya. Pertama adalah memperbesar namanya bubble knowledge dan memperbesar bubble experience ya. Mungkin kalau knowledge-nya kita bisa dapat lah ya, kalau experience nggak harus ngalamin sendiri, mungkin dengan cara seperti ini gitu ya, atau cerita dari siapapun lah ya, itu bisa nambah bubble experience-nya kita. Jadi kenapa sih ada satu orang yang apa namanya kayaknya dia masih muda gitu, tapi dia ngomongnya berwibawa, kemudian kayaknya dia punya experience yang banyak. Bisa jadi itu dia nggak ngalamin sendiri, tapi dia apa namanya belajar dari orang lain gitu ya. Nah,
Satu hal yang dibilang Andrea Hirata, kawan-kawan semua, ini jadi salah satu prinsip dalam hidupku adalah dibilang Hirata itu hidup ini seperti puzzle. Kelihatan gambarnya kalau sudah penuh. Jadi kadang-kadang gitu ya kata Hirata itu, jawabannya itu adalah waktu. Itu kayaknya klise banget tapi itu bener banget ya kawan-kawan. Jadi sama kayak ini ya, contoh nyata ada puzzle yang hampir 18 apa 19 tahun ya. Sorry, 16 apa 17 tahun di kepalaku yang baru terpecahkan tahun 2021 kemarin gitu ya. Ini mungkin ngalami sama ya. Jadi kalau kawan-kawan baca buku Laskar Pelangi, gitu. Laskar Pelangi itu ada 4, yang paling famous tuh tetraloginya Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Edensor, dan yang terakhir itu Maria Makarov kalau bisa ya. Nah, ketika di kuliah dulu waktu baca Maria Makarov, gitu kan, judul besarnya tuh Maria Makarov, terus subtitlenya judulnya tuh Mimpi-Mimpi Lintang. Ya mungkin udah pada baca lah ya tetraloginya Laskar Pelangi. Yang aku paling sebel gitu ya, setelah baca Maria Makarov gitu ya, 628 halaman, sampai aku baca 2 kali gitu ya, aku bingung gitu ya, kenapa Hirata itu buat judulnya Maria Makarov. Sementara dari 600-an halaman itu tidak ada satupun yang menyebutkan tentang Maria Makarov siapa gitu ya. Who the hell is Maria Makarov? Oke, fine gitu ya. Hirata menjelaskan bagaimana cerdasnya Lintang gitu ya, mengangkat kayu utama dari kapal yang sudah ratusan tahun tenggelam pakai ilmu termodinamika, kemudian pakai tong dan lain sebagainya sehingga kapal itu terangkat. Tapi aku nggak menemukan Maria Makarov itu siapa gitu ya. Setelah 16 tahun apa 17 tahun berlalu gitu ya, kena COVID tahun lalu di awal Januari, gue beli bukunya Hirata yang judulnya Buku Besar Peminum Kopi. Dan disitulah kejawab puzzle yang hampir 16 tahun yang aku bilang ini Hirata ini kurang ajar gitu ya, ngasih judul Maria Makarov tapi di buku itu tidak ada bicara tentang Maria Makarov. Nah, di buku Besar Peminum Kopi itu baru ketahuan bahwasannya Maria Makarov itu ternyata penambang timah yang penambang timah perempuan pertama di Belitung, kemudian dia juga belajar main catur untuk mengalahkan suaminya Multarom, dan ya happy ending Cinderella story ya, utopis. Akhirnya Mariamah berhasil mengalahkan Multarom yang pada saat itu dia jagoan bermain catur di desa Ketumbi. Ya, di desanya mereka lah gitu ya. Nah, di situ aku jadi paham ternyata jawabannya adalah waktu, seperti yang Hirata bilang bahwasannya lu nggak akan tahu siapa Maria Makarov sampai gua keluarkan bukunya gitu ya, buku ke-8 apa ke-9 itu Buku Besar Peminum Kopi. Nah, kenapa dibilang Mariamah pakai Karpov? Karena dia mengalahkan si Multarom, Raja Catur di Belitung itu, dengan strategi benteng bersusunnya Anatoly Karpov gitu. Jadi namanya Mariamah Karpov gitu ya. Nah, itu kira-kira kawan-kawan ada mungkin pertanyaan di kawan-kawan yang belum terjawab, mungkin akan terjawab nanti, bukan sekarang. Dan hari ini aku akan ngasih 3 puzzle aja gitu. Jadi kawan-kawan akan dapat 3 puzzle dan mungkin nggak dapat gambaran utuhnya, tapi mungkin akan ngasih gambaran besarnya lah minimalnya. Nah, aku banyak membaca gitu ya. Tadi aku bilang ada bubble knowledge, ada bubble experience. Dan tanpa sadar kawan-kawan semua, ketika lu banyak membaca gitu ya, ketika lu banyak tahu, ada satu bubble lagi yang kita lupa, namanya bubble ego. Dan aku alhamdulillah punya pengalaman orang jijik sama aku gitu ya, karena ketika aku ngomong, ketika orang lain ngomong aku potong gitu ya. Ketika orang lain salah, aku koreksi langsung di depan orang banyak gitu. Dan ketika orang coba sharing gitu ya, aku coba nimpali. Pemikiran aku adalah ini orang cetek banget gitu ya, ketika orang bercerita, oh aku baru baca bukunya Ray Dalio Principle gitu. Yang aku lakukan kalau dulu gitu ya, 7-8 tahun dulu itu, aku akan bilang dalam hatiku, ini dia baca sampai mana, belakangnya doang, daftar isinya, atau mana? Aku ngukur gitu. Padahal sebenarnya itulah hal yang kata Dalai Lama
yang membuat gagal orang adalah tidak mendengar gitu loh. Kalau ada label, pada saat itu labelnya memang satu kata aja, menjijikkan. That's me gitu. Nah itu yang aku pelajari 7-8 tahun ini gitu ya, sehingga aku mungkin lebih banyak diam. Nah ada satu kalimat yang membuat aku gitu ya belajar mendengar dan nggak sok tahu gitu ya. Kalimatnya sederhana aja, kata Cak Nun atau MH Ainun Najib, nggak ada namanya orang yang pintar dan nggak ada juga orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang duluan tahu sama orang yang belum tahu. Jadi memang untuk yang orang-orang yang pintar itu jadi agak rendah egonya karena ya cuman batasnya antara tahu dan belum tahu doang gitu. Jadi bukan karena kita dilahirkan dengan IQ muncrat-muncrat gitu ya, enggak gitu ya. Nah, untuk yang belum tahu gitu ya, ini yang aku sharing ke kawan-kawan Jabar, kawan-kawan nggak akan minder gitu karena ya kita belum tahu doang gitu, bukan bodoh gitu loh. Nah, artinya apa? Kalimat ini yang jadi mantra lah untuk aku bahwasannya ya mungkin aku duluan tahu untuk 2-3 hal, tapi ada 7 hal yang aku mungkin belum tahu gitu loh. Ini kawan-kawan ya, ini weekend project sebenarnya dilakukan oleh aku gitu. Pengeditan oleh aku juga gitu. Sebenarnya sebelum mulai ini di tahun lalu gitu ya. Ini aku sebenarnya sudah tahu konsekuensinya ketika kita buat channel YouTube. Ketika lu buat channel YouTube, 1, 2, 3 video, lu akan seneng banget. Soalnya kalimatnya Seth Godin itu kalimat gini kira-kira kan, when was the last time you did something for the first time? Kapan sih terakhir kalinya kau melakukan sesuatu untuk pertama kalinya? Nah ini yang aku bilang tadi jawaban untuk Seth Godin. Dan aku tahu konsekuensinya ini akan sangat ngabisin waktu gitu ya. Mungkin 1-3 video, ya feel fun gitu ya. Everyone nge-like, everyone nge-sub. Tapi ketiga sampai 10 video itu ya agak berat nyari waktunya. Dan di atas 10 video biasanya lu burn out. Males gitu ya. Tapi gue selalu ingat yang dibilang sama Indra Gustamam. Indra Gustamam ini manajerku. Jadi dia bilang gini, Bang, kan abang, karena aku cerita sama Indra Gustamam di umur 40, aku pengennya banyak-banyak sharing kalau aku punya waktu. Nah, dia bilang kayak gini, kalau abang nggak punya waktu, abang rekam buat konten YouTube. Jadi ada abang, nggak ada abang, itu akan bisa ngebantu orang. Jadi goalnya itu kata dia menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Dan aku paham gitu ya, bahwasannya yang aku lakukan itu akan bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Tapi ya burn out gitu. Nah balik lagi ke sini kawan-kawan, 3 hal saja yang kawan-kawan akan terima ya dari Fazal tadi kawan-kawan. Yang pertama adalah bicara growth mindset. Jadi ini keren banget tadi Pak Insan langsung paham gitu ya. Pertanyaannya adalah ketika misalnya kita mau belajar kayak hari ini ya kawan-kawan, pengen belajar nih dari orang lain, gimana sih pengalamannya, gimana sih kawan-kawan ini apa namanya, Bang Abi misalnya sharing gitu ya, itu bagus banget gitu ya. Artinya apa? Artinya kawan-kawan pengen melihat point of view yang berbeda. Belajar hari ini kita untuk diri kita sendiri. Nah ini yang tadi juga sudah disebutkan Bang Insan, yaitu bagaimana untuk ya mengubah mindset kita gitu. Jadi setiap opportunity I got, I took it as a learning experience, kata Satya Nadella. Jadi Satya Nadella ini CEO-nya Microsoft ya. Jadi Microsoft itu cuman ada 3 CEO-nya. Yang pertama adalah Bill Gates, yang kedua Steve Ballmer, dan yang ketiga di Februari 2014 itu Satya Nadella. Jadi dia bilang, Satya Nadella ini mungkin bisa kita contoh, setiap kesempatan yang aku dapatkan, aku pikir ini bagus untuk experience pembelajaran untukku. Nah, ini kalimatnya ya yang disampaikan dia. Jadi di buku Hit Repress itu kawan-kawan kalau sudah baca ya di chapter 3 kalau nggak salah apa di chapter 4 gitu ya. Jadi dia bilang ya 2 bulan setelah dia naik jadi CEO-nya Microsoft, kemudian dia kumpulkan semua tuh di Redmond. Redmond itu HQ-nya Microsoft lah. Mungkin kawan-kawan sudah tahu.
Jadi pada saat itu dia keluarkan iPhone. Dia keluarkan iPhone, terus dia bilang apa namanya? Kan pada saat itu Microsoft kan punya device sendiri ya. Jadi ketika dikeluarkan iPhone pada bergemuruh lah di belakang. Semua pada nanya. Dia bilang seperti ini, I don't care with iOS, kata dia. Yang I do care adalah ada Office di dalamnya. Karena dia tahu dia nggak bisa mengimbangi Android. Dia nggak bisa mengimbangi bagusnya iOS. Gitu. Tapi yang paling dia apa namanya? Yang paling dia tekankan adalah nggak masalah OS-nya apa di mobile. Yang paling penting adalah Office ada di dalamnya. Ya bahkan kayak 2 tahun yang lalu Trump, Android nggak boleh apa namanya di develop di device di Cina. Wah, itu salah besar menurut gua ya, sehingga hari ini ketika Harmony itu jadi OS ya ketiga lah ya setelah ini ya, bentar lagi ngalahkan iOS dan kayaknya akan ngimbangi Google. Kenapa itu salah besar? Karena begitu kalau 2009 ketika dia nendang Google, Facebook, Twitter dan lain sebagainya, itu langkah besar yang mereka lakukan gitu ya untuk membuat punya mereka sendiri karena keterbatasan informasi dan bicara privasi pada saat itu. Karena Cina paling nggak mau privasinya diganggu, apalagi privasi pemerintahannya. Nah, 2 tahun yang lalu ketika Trump bilang ya 2 tahun ya apa 3 tahun ya, ya dia bilang Android nggak boleh ada semua device apa namanya di Cina. Ya syukur ya mereka buat sendiri namanya Harmony, Huawei itu ya. Jadi kita lihat itu akan besar banget nantinya karena kalau ada 7,6 miliar orang di dunia ini ya 1,8-nya itu ada di Cina gitu. Jadi mereka punya capital yang very very huge. Nah, balik lagi ke Nadella tadi, begitu dia keluarkan iPhone, dia langsung bilang, nggak apa-apa banget kalau misalnya nggak pakai Windows device-nya, yang penting ada Office ya. Makanya pada saat itu, revenue Windows itu masih ya 58%-nya dari total revenue-nya Microsoft. Hari ini itu Office-nya yang 365-nya yang merajai gitu. Nah, artinya apa? Artinya change mindset atau perubahan Microsoft itu berdasarkan culture itu dimulai ketika Nadella masuk. Nah, Satya Nadella bilang yang mungkin sama juga dengan yang Pak MS bilang ya karena aku yakin Pak MS juga terinspirasi dari Satya Nadella. Dia bilang CEO, C-nya itu adalah culture. Jadi bukan Chief Executive Officer gitu, tapi Culture Executive Officer. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, dia bilang sama karyawan apa namanya Microsoft pada saat itu adalah guys, kalian harus belajar gitu ya. Dan belajarlah untuk kalian sendiri, bukan untuk Microsoft gitu. Nah, itu yang aku sampaikan ke Pak Endi. Mungkin narasi yang dibangun di Telkomsel in Action, kemudian di TMO, kemarin juga aku sudah sampaikan ke Pak Paulus waktu kita ngopi di BSD. Kebetulan rumahku sama Pak Paulus dekat, jadi aku bilang sama si Bapak, narasinya tuh harus dibangun, jangan ya ini karyawan Telkomsel harus belajar untuk Telkomsel. Itu itu oke banget gitu ya, tapi nggak menginspirasi sama sekali gitu ya. Narasi yang Bapak harus bangun, aku bilang adalah ya kayak stoic principle yang selama ini digaung-gaungkan gitu ya. Jadi egois saja aku bilang. Jadi tulis di situ, egois saja, semua karyawan Telkomsel egois belajar untuk dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya nanti mereka keluar? Ya nggak apa-apa, keluar aja gitu ya. Ya, yang paling penting adalah ini improvement harus dilakukan. Kayak judul sharing hari ini adalah learning gitu ya, to gain your personal growth. Harus dikasih highlight, bold itu di personal. Jadi bullshit aja ketika lu belajar itu, lu dalam hati gue belajar untuk Telkomsel. Enggak. Lu harus belajar itu supaya intrinsic inspiringnya, apa namanya inspirasi di dalamnya itu, lu harus belajar untuk diri lu sendiri gitu ya. Kenapa sebagian dari kalian itu ngambil S2? Kenapa sebagian dari kalian itu ikutan banyak kursus di luar? Karena memang lu sadar lu belajar untuk diri lu sendiri. Pertanyaan yang paling menyebalkan sekaligus paling menakutkan untukku adalah pertanyaan Pak Paulus 2017 ketika nanya ke gua gitu.
Apa ketakutan terbesarmu? Ketakutan terbesarku adalah ketika Telkomsel mati. Nah, kenapa ketika Telkomsel mati? Karena kayak tulisan HBR ya, Harvard Business Review dua minggu yang lalu gua baca itu ya. Bagaimana kalau misalnya Telkomsel itu adalah identitas kita gitu. Ya, kebayang ya. Dari 24 jam gitu ya. Dan dari lingkungan kanan kiri gitu ya. Resonansi yang kita punya atas bawah, tetangga kanan kiri. Itu tahu karena kita Telkomsel gitu. Bayangkan kalau itu direnggut dari dirimu atau Telkomselnya meninggal gitu. Yang ada adalah you have nothing gitu. Nah, itu ketakutan terbesarku. Makanya aku pikir, kenapa aku rapikan LinkedIn-ku gitu ya. Bukan mau membelot keluar dari Telkomsel gitu. Enggak gitu ya. Tapi be honest gitu ya. Aku juga harus upgrade diriku. Kenapa aku putuskan membaca itu 52 buku setahun gitu ya. Walaupun kadang iya ngantuk-ngantuk gitu ya. Walaupun di mobil kadang-kadang jengah juga. But I push myself gitu ya. Karena aku tahu identitasku itu ya Telkomsel gitu. Once Telkomsel diambil, aku nggak punya apa-apa gitu. Bahkan mungkin compete dengan yang lain itu aku nggak punya apa-apa gitu. That's why I prepare myself. Ya minimal selama aku ada di sini yang aku bilang ke Pak MS kemarin, aku akan berusaha supaya Telkomsel ini nggak mati gitu. Jadi ilmu yang aku terapkan untuk aku, nah keduanya baru untuk Telkomsel gitu.